Halo Cancer yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih sudah ngeklik video ini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan situasi asmaranya kamu di bulan April 2023. Namun sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang akan kamu hadapi Cancer bersama dengan si dia adalah ini energi kamu banget nih, tapi kok kayaknya lagi low ya. Kamu sedang tidak menjadi diri kamu sendiri, atau kamu sedang menjadi dirinya kamu sendiri, tapi versi yang dualitasnya gitu ya, versi yang ini sih yang harus kamu lampaui dalam hidupnya kamu, itu maksudnya Mari ya. Karena kan kita tuh kan tetap punya sisi terang, tetap punya sisi gelap gitu, yang gelap dilampaui kan gitu ya. Nah sekarang kamu itu sedang melihat ini loh, ada kelemahan-kelemahannya kamu yang nampaknya harus kamu kenali dan kemudian untuk kamu lampaui gitu ya, karena ini akan merepotkan dirimu gitu loh. Karena kan masalah di dalam dirinya kita itu datang itu sebenarnya karena tarikan dirinya kita gitu loh. Seolah-olah aja ada orang lain yang menyakiti kita, tapi pada kenyataannya kita tersakiti itu datangnya itu dari dalam diri kita, entah karena kita terlalu rapuh atau kita orangnya tidak konsisten, mudah berubah-ubah juga, macam-macam lah di situ gitu ya. Nah di sana, jadi ini kayaknya sesuatu yang ditunjukkan oleh semesta ya. Inilah tentang dirimu gitu, yang harus kamu kenali, yang harus kamu beresin gitu ya, biar jangan ini terulang lagi di depan sana. Soalnya ini adalah energi yang memang sudah ada di dalam dirimu gitu, dan tentu saja ini akan merepotkan dirimu. Oke, baik ya di situ. Jadi kalau Mari lihat hubungan ini tuh stuck, hubungan itu tuh jauh dari kata-kata kepuasan gitu ya. Beberapa di sini kayaknya ribut-ribut di belakangan hari gitu ya. Ribut-ributnya ini Mari lihat lumayan besar, tantangan yang lumayan besar sedang dihadapi gitu. Dan untuk di bulan April ini nampaknya tantangan besar itu tuh belum bisa diselesaikan gitu. Ini bisa keadaan hubungan semakin parah gitu ya, atau setidaknya minimal itu tidak ada perbaikan gitu ya. Karena kamu tuh bisa kayak ngerasa tersakiti banget ya sama pasangannya kamu ini Cancer. Entah ada kata-kata yang dia ucapkan dengan cukup menyakitkan gitu ya. Setidaknya hatimu yang rapuh ditampilkan ya. Kamu tahu hatimu tuh rapuh kayak gitu ya. Hatimu terlalu rapuh dalam menghadapi si pasangannya kamu ini gitu. Mungkin selama ini kamu menganggap bahwa kamu tidak sebegitu dicintai olehnya, atau hubungan ini tuh tidak sebegitu memuaskan seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu impikan. Nah kayak gitu ya. Dan ini semakin mempertegas gitu loh. Menurutmu dengan tindakannya dia, kata-katanya dia gitu ya, itu kayak semakin mempertegas gitu ya, bahwa boleh jadi kalau kamu itu tidak sebegitu berartinya bagi pasangan kamu ini. Nah gitu. Jadi kalau Mari bilang sesungguhnya ini kalian berdua bisa orang yang sama-sama tersakiti ya gitu. Jadi ndak usah dicari siapa yang salah, siapa yang benarnya di sini, karena pada kenyataannya dua-dua menjadi korban perasaan. Yang satu mungkin kayak ngerasa bahwa dia memberikan banyak kepada kamu, terutama di soal finansial gitu ya, atau dia kayak ngerasa kamu itu tidak adil di masalah finansial kepada dia. Nah seperti itu. Di saat kamu menganggap bahwa orang ini tidak cukup memuaskan dirimu
gitu ya, mengecewakan kamu. Mungkin kamu bilang dia mengecewakanmu berulang-ulang kali, dia pun seperti itu, gitu loh. Dia pun seperti itu. Mungkin kamu hanya korban secara psikologis, secara mental, ya. Mungkin kamu hanya korban secara mental. Namun kalau dia merasa aku korban secara material, hatiku tuh pun hancur juga, kecewa juga. Nah, modelnya seperti itu. Jadi ini dalam keadaan yang suasana batin ya, suasana hati ya. Ini suasana hati itu suasana hati yang lumayan ngenes, yang lumayan menyakitkan, gitu ya. Sama-sama kayak ngerasa, aduh ini apaan gitu ya. Lagi-lagi, kamu bisa bilang, aku korban perasaan, aku korban secara mental di situ. Mungkin karena kamu merasa korban di sana, kamu bisa aja dengan terang-terangan gitu ya, menghadirkan orang baru dalam hidupnya kamu. Nah kayak gitu. Jadi kalau Marilet ini bisa hubungannya tuh cinta persegi-segi ya. Akhirnya menjadi cinta persegi-segi. Nah seperti itu ya, beberapa di sana. Tapi beberapa ini kayak kelihatan putus sudah komitmen, putus sudah ikatan. Jiwa tuh kayak bisa tangkap itu. Putus sudah di sini persambungan, dan itu cukup membuat sedih ya. Jadi kalau Mari bilang, boleh jadi sebenarnya perpisahan ini bukanlah sesuatu yang cukup membahagiakan. Biasanya kan kalau perpisahan itu ada yang satu merasa lega, ada satu orang yang merasa udah pas nih, pisahannya udah pas, gitu ya. Yang satu yang biasanya menderita. Kalau di sini Mari lihat bisa saja kedua-duanya menderita, gitu loh. Jadi kayak prasangka dan praduga di dalam diri ini nggak akan bisa kemana-mana relationshipnya, gitu. Ini stuck relationshipnya, atau bahkan ini kalian merasa kalah di depan, di hadapan problema, gitu. Kalian tidak berdaya menghadapi tantangan kehidupan. Walaupun pada kenyataannya mungkin kamu membutuhkan cinta dari dia, gitu ya. Kamu pada kenyataannya membutuhkan cinta dari dia, dan dia berharap cintanya kepadamu terbalaskan olehmu, gitu. Jadi sama-sama butuh cinta di sini. Hanya saja dalam perjalanannya, dengan sebegitu banyaknya problem, dengan sebegitu banyaknya masalah, gitu ya. Akhirnya di sini menyerah, kalah di sini kalian, gitu ya. Kalah di sini. Nah, dibalik dari kekecewaannya kamu kepada si pasangannya kamu ini, gitu ya, kamu tetap akan memperlakukan dia seolah-olah dia ini memang masih ada dalam hidupnya kamu. Secara batin bilang, aduh, gitu ya. Secara batin kamu bisa meringis, secara mental kamu bisa tuh sakit, gitu. Tapi dalam sikapmu kepada dia seperti tidak ada yang berubah, seperti tidak ada sakit yang kamu rasakan, seperti tidak ada tekanan yang kamu derita, gitu. Kamu tetap mencoba untuk hadir bagi dia, gitu ya. Beberapa masih tetap mencoba untuk membangun hubungan dengan dia ini, gitu ya. Masih ada keinginan untuk berbagi hidup dengan dia, setidaknya kayak mungkin sebagai persahabatan minimal ya. Sebagai persahabatan minimal, kamu tuh masih mau, gitu ya, masih mau kayak
nunjukin sikap friendly sama pasangannya kamu ini gitu. Bahkan mungkin kalian masih ada ketawa-ketawanya di sini gitu ya. Beberapa ada yang kayak memperlihatkan nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada yang kecewa di sini, nggak ada yang sakit di sini gitu. Kamu kayak berusaha untuk nunjukin atau menampilkan suasana seperti nggak ada problem gitu ya. Bukan karena kamu merasa tertekan, stres gara-gara pasangan kamu ini, lantas sikapmu di situ adalah sikap permusuhan. Belum tentu seperti itu ya, belum tentu seperti itu. Bisa saja kamu tetap bersikap manis ya sama pasangannya kamu ini, tapi kalaupun kamu sempat down dengan si pasangan, mari lihat, kamu tuh punya prinsip life must go on gitu. Kamu tetap jalan di sini. Hatimu boleh tidak karu-karuan, pikiranmu boleh berantakan gitu. Tapi dalam menjalani hidup ya tetap bagus kamu di situ. Tetap baik cara kamu menjalani kehidupan pribadinya kamu ya. Bahkan itu berdampak lumayan manis untuk kehidupan kamu bersama dengan pasangannya kamu ini. Nah, di sana ya. Kalau misalnya kamu itu menghadirkan orang baru dalam hubungan kalian ini, beberapa bisa kamu tuh kayaknya nyesal gitu ya. Kamu tuh kayaknya nyesal. Cuman ya sudah kadung terjadi. Nah, sementara saya rasa dia tuh tidak akan bisa menerima kalau kamu tuh menduakan dirinya gitu. Nah, kalau ini cintanya persegi-segi ya, dia punya pasangan dan kamu punya pasangan, boleh jadi orang ini sebenarnya bukanlah punya prinsip aku orang yang bisa menjalani kehidupan asmara dengan dua orang sekaligus. Jadi gini, sebenarnya dia ini tuh orangnya setia gitu ya. Sebenarnya ini orangnya tuh setia. Nah kayak gitu. Jadi kalau ternyata dia terpleset asmara dengan kamu, ada di situ aku tuh harus sungguh-sungguh lah dengan satu orang saja. Nah gitu ya. Tapi ketika diharuskan untuk melepaskan kamu, kayak dia pun merasa berkabung juga di situ. Gitu ya. Dia pun tidak merasa happy kalau ternyata harus berpisah dengan kamu. Gitu. Jadi bagaimanapun situasi kalian ini, ya, entah ini cinta hubungannya hanya ada kamu dan dia tanpa ada pihak lain, situasinya agaknya kurang enak. Situasinya agaknya kurang bikin nyaman. Gitu ya. Kurang hampa. Nah, itu yang terasa. Nah, jadi ada yang beberapa menganggap bahwa kamu masih punya tanggung jawab bagi dia. Gitu ya. Ada tanggung jawab yang harus kamu selesaikan kepada si pasangannya kamu ini. Boleh dia tetap bersikap manis sama kamu. Gitu. Tapi ini hanya penundaan untuk benar-benar pergi dari hidupmu. Begitu ya. Jadi permainan si pasangan kamu ini seperti yang datang kembali padamu, gitu ya. Dia masih tetap membuka diri kepadamu. Minimal dia akan menunjukkan kehadirannya dengan cara berkomunikasi jarak jauh dengan kamu, gitu. Tetapi ya tadi, itu hanya penundaan sampai dia benar-benar bisa lepas menghilang dari kamu, gitu. Karena beberapa di sini tuh, kalaupun aku pergi dari kamu, Cancer, maunya itu akunya pergi pelan-pelan, gitu ya. Gak bisa langsung cut habis dari kamu. Itu tadi ya. Ada yang menganggap miliknya dia, haknya dia sedang ada di kamu. Dia mau mengambil miliknya itu, dia mau mengambil haknya itu. Boleh jadi setelah dia mengambil haknya itu, baru dia benar-benar
akan pergi dari kamu. Walaupun kepergian dia itu tetap sih akan membawa penderitaan tersendiri ya bagi dia, dan bahkan akan itu bisa membuat juga kamu merasa tersakiti ya. Itu sudah dia ketahui gitu. Tapi apa boleh buat, katanya. Toh di sini ya, kreativitas untuk membangun hubungan bersama, kekonsistenan, keteguhan, fokus untuk membangun koneksi bersama itu terasa semakin lama semakin menghadapi kemunduran. Bahkan di sini tuh kayak kayak membayangkan hanya di ranah bayangan ya, hanya di ranah ilusi. Beberapa tuh udah kayak gak bisa lagi membayangkan akan ada yang indah gitu. Bayangin ya, sampai bermimpi pun udah gak bisa lagi. Sampai berhayal-hayal pun untuk berbahagia bersama tuh bisa gak mampu lagi untuk berhayal gitu. Padahal hayalan itu kan enak ya, bisa menjadi apa saja di sana, di dunia hayalan. Tapi ada beberapa di sini untuk dihayalkan bahagia itu pun sulit gitu. Entah pun karena memang kondisi saat ini minim banget bahagianya ya. Gitu. Nggak bisa pula ditipu-tipu diri ini gitu ya. Fakta yang terlihat di lapangan adalah hal-hal yang mengecewakan gitu ya. Jadi mungkin masih terlarut dalam kekecewaan itu. Sehingga kalau untuk membayangkan apalagi mengupayakan gitu ya, itu nampaknya sudah ada kepesimisan. Nah, dan ini bisa jadi kepesimisan di pasangannya kamu gitu loh. Udah pesimis banget, gak akan bisa lagi nih gitu ya. Setidaknya untuk bulan 4 ini loh ya, karena udah kehabisan energi, udah kehabisan mungkin juga modal gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa ditawarkan untuk bisa membangun relationship ini dengan kamu. Nah di sana ya, gitu. Nah kalau ini hubungan baru, mari rasa ini bisa hubungan barunya. Kalian berdua ini orang yang sama-sama tersakiti ya, sama orang yang sama-sama mungkin kecewa terhadap kehidupan gitu. Di saat kamu mungkin sudah siap ya menerima kemungkinan baru dengan si seseorang baru ini, tapi orang baru ini boleh jadi dia belum siap untuk membuka hatinya gitu ya. Lagi masa berkabung banget ini orang seseorang yang kamu yang ingin kamu garap ya di urusan asmara gitu. Belum siap banget ini orang, nggak usah dipaksakan ya. Nanti dia bisa akan tanpa dia sadari ya, dia bisa aja akan mengecewakan kamu. Mungkin dia welcome, kadang-kadang dia yang mau duluan chatting kamu, say hello sama kamu. Tapi nggak usah buru-buru dulu ya Cancer ya. Nggak usah buru-buru dulu, karena orang ini tuh belum siap membuka lembaran hidup baru dengan kamu. Masih asik untuk menderita sebelum akhirnya healing. Memang begitu ya, fasenya tuh begitu. Sampai kapok babak belur dulu gitu ya, sampai patah-patah dulu itu, sampai makin berkeping-keping dulu, baru nanti ada lonjakan semangat untuk healing. Nah saat ini untuk healing itu tuh belum lagi gitu ya, belum lagi Desita. Nah makanya belum siap menerima orang baru. Walaupun di sini bisa kamu tuh sikapnya tuh nice sama dia, kamu yang kayak bisa nemuin orang, wah kita senasib nih gitu ya, wah kita senasib sependeritaan nih, ayo yuk dari hubungan ini kita coba sesuatu yuk gitu ya. Sudah ada ajakan kamu walaupun tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk tindakan. Mendekati dia gitu ya, chatting dia gitu. Ada tindakan kamu untuk ngajak dia. Tapi dia kayak gimana? Ini galau nih, maju mundur, tapi pada kenyataannya dia belum siap maju dengan kamu.
Kalau memang kamu mengharapkan seseorang ini untuk kamu garap sebagai hubungan asmaranya kamu, tentu kamu tuh mesti sabar ya menghadapi si pasangannya kamu ini. Kadang-kadang kamu bisa kehilangan kesabaran di situ, gitu ya. Kamu bisa cepat down juga di situ. Nah, apalagi kalau kamu tidak mendapat sambutan baik dari si pasangannya kamu ini, gitu ya. Kamu luarnya aja tuh kelihatan tegar ya, Cancer ya. Tapi padahal hatimu sebenarnya ini kayak sehalus sutra, gitu ya. Mudah tersakiti sesungguhnya. Nah, demikian ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini Cancer, hadir energi dari dirimu sendiri, Cancer di sana, Pisces hadir. Kemudian di situ hadir energi dari Gemini, hadir energi dari Capricorn di sana. Ada Aries, kemudian hadir energi dari Taurus, hadir energi dari Libra di sana, Sagittarius, Leo, dan kembali di sini mari sampaikan Aries ya. Aquarius juga hadir di situ. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.